Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa jammilna bil afiyati wassalam. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Taqwa semester 6 A, B, C ya, yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan tugas kita dalam kajian ilmu mantiq ya. Dan ini kita sudah sampai pada pertemuan berikutnya. Kalau tidak salah atau ke-7 atau berapa itu ya, lupa saya. Nanti tinggal dilihat saja. Yang jelas ini kita sudah makin mengarah, makin fokus pada satu inti pembahasan ilmu mantiq ya. Kalau kemarin masih kita berputar-putar di sekitar penemu ilmu mantiq, tokoh-tokohnya, dan juga sudah nyerempet pada masalah-masalah lafaz ya. Ini kita akan fokus apa saja sih yang dibahas oleh ilmu mantiq itu dan apa tujuannya, bagaimana nanti teknik pembuatan lafaz yang mengandung nilai-nilai mantiqi ya. Dan juga kita bisa menarik sebuah kesimpulan ya, dari suatu qadiyah, satu ungkapan yang kita buat misalnya. Nah sekarang ini materi yang pertama ini kita akan kaji tentang apa ini? Tujuan ilmu mantiq ya. Kaji ilmu mantiq. Pertama, tujuan utama mempelajari ilmu mantiq adalah istidlal. Nah, jadi yang paling utama dari kajian ilmu mantiq ini adalah bagaimana kita bisa membuat satu istidlal ya. Ya. Istidlal tersusun dari beberapa jumlah ya, atau dari kalimat, atau dari beberapa qadiyah. Sebagaimana menjadi nama istilah menurut ahli mantiq ya. Qadiyah-qadiyah terdiri dari beberapa lafaz atau mufrad. Jadi begini nih ya. Coba perhatikan. Ada lafaz mufrad yang kemudian kita rakit. Ya. Misalnya yang contoh paling sederhana begini. Ahmad seorang mahasiswa stay atau apa misalnya. Nah itu sudah menjadi apa kemarin itu tasdiq ya. Bukan lagi tasawur. Ahmad itu tasawur, mahasiswa tasawur. Tasawur ini kita gabung menjadi sebuah tasdiq. Dan tasdiq ini nanti ketika disusun dia menjadi qadiyah ya. Jadi Ahmad adalah seorang mahasiswa at-taqwa. Gitu kan? Itu qadiyah. Kemudian kita susun lagi yang baru. Ahmad cerdas ya. Ahmad seorang yang cerdas. Maka kita simpulkan ya, kita semua menjadi Ahmad seorang yang cerdas. Itu yang pertama qadiyah ya, qadiyah sughra, yang kedua qadiyah kubra, nanti dari situ baru kita tentukan istidlalnya ya, kesimpulannya. Jadi Ahmad seorang mahasiswa yang cerdas maksudnya. Dan nanti akan kita kembangkan lebih lanjut ya. Itu baru hanya secuil ya, secuil contoh supaya kamu bisa lihat bahwa secara tertibnya kita mulai dari tasawur kepada tasdik, dan itu merupakan lafaz ya. Dari lafaz ini kita kaji ya, lafaz itu menjadi kemudian berkembang menjadi qadiyah kita gabung menjadi istidlal itu ya, kira-kira ya. Jadi istilah ini ya puncak ya, klimak daripada ilmu mantiq ya istidlal ya.
ketika itu seharusnya kajian ini dimulai dari mempelajari bagian-bagian yang dengan bagian-bagian itu istidlal dapat tersusun ya. Ya bagian-bagian itu nanti juz'un ya, bagian-bagian kecil ya, atau parsial-parsial kita susun ya. Untuk memahami pernyataan di atas digambarkan seperti seorang ahli bangunan atau tukang ya. Ahli bangunan tukang, dia dituntut mengetahui bahan-bahan bangunan yang digunakan dalam melaksanakan misinya. Maka demikian pula seorang yang mengkaji ilmu mantik, dia harus mempelajari bagian-bagian atau ajza yang menjadi bahan sebuah konstruksi bangunan istidlal. Ya. Jadi seorang dicontohkan, diumpamakan seperti seorang ahli bangunan. Kan dia bisa melihat apa yang akan digunakan. Ada semen, ada pasir, ada kerikil ya, ada besi ya. Ah, itu dia jadi satu. Jadi dia sebuah tiang ya kan. Terus nanti ada tembok, ada semen, ada batu ya. Kalau sekarang yang hebat ya, ada semen disusun menjadi tembok ya, diplester menjadi tembok. Kemudian ke atas lagi dirangkai ya. Sekarang pakai baja ringan ya. Apalagi ada segala bautnya, apa segala macam itu. Itu dari bahan-bahan yang bangun itu dirakit oleh tukang, maka akhirnya menjadi sebuah bangunan ya, sebuah rumah ya gitu. Sebuah rumah yang megah dan seterusnya. Nah, maka istidlal seperti itu ya. Istidlal itu sesuatu bangunan yang sudah jadi. Nah, bagian-bagiannya tentu saja dia memerlukan bagian-bagian ya. Bagian-bagian itu apa? Ya bahan-bahan tadi. Ada semen, ada pasir, ada kerikil, ada besi, ada kayu. Ada apa lagi? Ada hebel ya, atau batu bata ya. Ada kusen, semua itu ya. Nah itu. Atas dasar ini kita harus membahas lebih dahulu lafaz-lafaz mufrad atau tunggal yang menjadi bahan untuk membentuk qadaya. Ya. Qadaya ini jamak dari qadiyah ya, min qadiyah. Setelah itu menuju langkah kedua membahas melakukan kajian terhadap qadaya, kemudian langkah ketiga kajian istidlal ya. Jadi dari sini disimpulkan bahwa kajian ilmu mantik terbagi menjadi 3 kajian. Ingat, 1 kajian alfaz, lafaz-lafaz yang kita kaji. Kemudian sudah ada tasawur, ada tasdik ya. Terus ada lafaz ada apa itu? Ghairul lafzi ya. Ada yang lafziyun, ada ghair lafzi ya dan seterusnya. Kedua kajian qadaya. Qadaya ini sudah merupakan kalimat sempurna, nanti digabung satu kalimat dengan kalimat 2, maka nanti apa hasilnya ya. Nah, kajian ketiga itu istidlal ya. Gitu. Ini dia ya. Bahkan kajian ilmu mantik, mabahas ilmu mantik, pertama mabahas alfaz, kedua mabahas qadaya, dan ketiga mabahas istidlal. Mabahas istidlalnya kajian. Nah, kita akan bahas dulu mabahas alfaz, kajian lafaz ya. Bagian lafaz. Lafaz terbagi pada 2 bagian yakni mufrad dan murakkab. Nah, ya. Kalau di sana ada mufrad yaitu tasawur ya. Terus ada tasdik itulah murakkab ya. Tapi ini udah kita istilah lain ya. Mufrad tunggal adalah lafaz yang tidak memiliki bagian atau juz'un. Menunjukkan dalalah yang dimaksud terhadap bagian dari makna yang diinginkan. Makna ini dapat terwujud pada 4 gambaran ya. Jadi mufrad tunggal ya. Tunggal ya 1 ya. Lafaz yang tidak milih bagian ya. Belum termasuk bagian ya. Menunjukkan dalalah yang dimaksud terhadap bagian dari mana yang diinginkan ya itu. Nanti kita lihat bagian-bagiannya ada 4 sini ya. Pertama, sama sekali tidak punya bagian, juz'un ya, tidak punya juz'un. Karena cuma 1 huruf. Tidak bisa dibagi atau dipecah seperti huruf jar ba. Kita ngomong ba, apa artinya ya? Atau bi ya. Atau huruf kosong wow saja, wow ya. Huruf waw yang bermaksud yang berfungsi untuk sumpah ya ada. Wallahi ya, watallahi, wabillahi ada. Tapi wallahi, tapi cuma waw saja kita sebut. Wah, ini tidak mengandung makna dan tidak punya bagian dia ya. Belum bisa dipahami. Kecuali anak kecil mungkin ya. Wah dia panggil waknya ya, maksudnya kakeknya. Atau bapak aja ya gitu. Gitu ya. Tapi yang jelas di sini belum punya makna. Dia masih bagian yang sangat kecil ya. Kalau mungkin di alam ini ada vertikal ya. Partikel kecil itu ya. Masih kecil ya. Yang kedua, lafaz yang tersusun lebih dari 2 bagian. Juz'un ya. Akan tapi yang tidak menunjukkan makna.
secara mutlak. Contohnya seperti huruf qaf pada lafaz istiqlal ya. Dan huruf ya pada lafaz siyadah ya. Sudah ada huruf di istiqlal, tapi yang kita lihat cuma qafnya saja ya. Atau siyadah yang kita lihat cuma ya-nya saja. Ini belum ada maknanya ya. Itu. Nah, yang ketiga udah lebih meningkat lagi. Lafaz yang punya bagian juz'un yang menunjukkan bagian makna seperti mudhof dan mudhof ilaih ya. Ada mudhof dan mudhof ilaih dari lafaz Abdullah ya. Abdullah statusnya sebagai isim alam. Nama ya, nama orang Abdullah. Tiap-tiap dari dua kata itu menunjukkan makna tersendiri. Yaitu abdun sama Allah ya. Akan tapi makna bagian ini bukanlah bagian dari makna yang dikehendaki dari lafaz Abdullah sebagai isim alam ya. Artinya kita maksud Abdullah itu bukan Abdul saja. Atau bukan Allah saja. Tapi gabungan ya. Gabungan daripada dua bagian ini yaitu Abdullah. Nggak bisa kamu menyebut Abdullah Allah salah dia. Dia bukan Allah ya gitu ya. Bukan Tuhan ya. Atau Abdul saja ya juga kurang ya. Jadi Abdullah. Cuman kadang-kadang kita di sini kita panggil dulu ya. Jadi dulu atau abduh ya. Abduh ada haknya abduh ya gitu. Yang jelas lafaz Abdullah dua bagian ini menjadi satu nama isim alam ya kan. Tidak bisa dipisah-pisah ya. Yang keempat, lafaz memiliki bagian yang menunjukkan bagian dari maknanya sebagai dalalah yang tidak dimaksud. Misalnya lafaz hayawanun natiq ya. Sebagai nama atau isim alam terhadap insan ya, manusia. Masing-masing antara lafaz hayawan dan natiq menunjukkan makna bagian dari makna isim alam yang dia itu adalah insan ya. Tetapi dalalah ini tidaklah yang dimaksud, maka yang dimaksud adalah menunjukkan kumpulan dua lafaz terhadap zat seseorang ya, yaitu insan ya. Tidak bisa kita bisa hayawanun natiq ini kan dua lafaz ya, atau kesini dua juz'un dua bagian. Tapi tidak bisa dipisah. Hayawan sendiri, natiq sendiri. Tapi ketika disebut hayatun natiq, maka di otak kita, di benak kita yang dimaksud itu adalah insan ya, yaitu zat seseorang ya, begitu. Insan seseorang ya. Jadi maknanya tidak bisa kalau cuma hayawan nanti kita maksud hayawan saja lain nanti maknanya ya. Natiq juga lain maknanya ya itu. Nah, gitu. Nah, yang kedua apa ini? Murakkab ya. Murakkab adalah lafaz tadi kan mufrad ya. Ini murakkab lafaz yang bagiannya menunjukkan dalalah yang dimaksud terhadap bagian dari makna yang dimaksud. Misalnya yanja talib az-zakiyyu. Nah, ini sudah tersusun ya. Ada yanja at-talib az-zaki ya. Apa itu? Yanja talib az-zakiyyu, lulus mahasiswa yang cerdas ya. Talib istiqlal, pencari kemerdekaan ya, penuntut kemerdekaan ya itu. Ramil hijarah, pelempar apa? Pelempar batu ya. Irtafa sa'rul matot. Irtafa naik sa'rul harga al-matot karet ya. Naik harga karet ya. Kun muhibban liwatanika. Jadilah kamu pencinta tanah air kamu ya. Al-adabu asasun najah. Adab itu sopan santun adalah pangkal keberhasilan. Ini contohnya pakai bahasa Arab supaya kamu juga memahami ya bahasa Arabnya ini. Nah, ini yang namanya al-murakkab ya. Jadi dia disusun dari beberapa kata. Kemudian bagian-bagian mufrad. Mufrad terbagi pada 3 bagian. Pertama isim, yaitu yang menunjukkan makna bebas untuk dipahami tanpa ada dalalah terhadap waktu atau zaman dari mana itu. Contohnya mudarris, masjid, narun, misbah, wa ghazalik. Guru, masjid, sungai ya, misbah, lampu, itu isim semua. Tidak ada menunjukkan zaman di situ. Baik zaman masa lalu, masa sekarang, atau masih akan datang ya. Dia bebas ya. Sendiri. Nah, gitu ya. Siapa mudaris? Ya sosok seorang guru ya gitu ya. Terlepas dari ikatan waktu atau zaman ya itu. Ya. Yang kedua, kata atau kalimat yang yakni menunjukkan kata di sini ya, atau kalimat ya. Tadi isim ya, kedua kata atau kalimat yang menunjukkan
makna waktu dari 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Ini kalau bahasa nahunya namanya fi'il ya. Kata atau kalimat dalam ilmu mantek, tapi dia adalah fi'il dalam ilmu nahu. Nah itu istilah kan beda-beda ya. Fi'il ya. Zahaba, fi'il madi kan. Ya. Terikat dengan waktu masa lalu. Yarmi, melempar ya. Dia fi'il mudhari, masa sekarang atau akan datang boleh ya. Iqta, potonglah. Nah ini terikat dengan masa yang akan datang. Karena pada saat kita perintah memotong, belum terjadi perbuatan memotong ya. Artinya lil istiqbal, masa yang datang. Wama asbadalik, dan selain itu ya. Nah ini fi'il kalau dalam ilmu nahu atau kata atau kalimat dalam ilmu mantek, dia terikat dengan 3 dimensi waktu ya. Present atau past tense, past, present, and future ya. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah yang ketiga adat. Adatun ya. Ini bahasa adatun. Adalah apa-apa yang menunjukkan secara sendirian atas makna yang bebas untuk dipahami. Contohnya min, ala, fi, an, wa dan lain sebagainya. Menurut ulama nahu adat ini disebut huruf ya. Jadi adat sama juga adat tasbih ya, huruf ya maksudnya. Ya huruf itu ada min wa ila wa an wa ala fi wa ruba wal fa ya dan seterusnya. Huruf-huruf yang apa namanya? Huruf jar ya. Huruf jar. Dia bebas bebas ya maknanya. Cuman dia harus tidak bisa dipahami kecuali bergabung dengan kata yang lain ya gitu. Kalau kita bilang min, apa arti min ya? Misalnya minal madrasah, baru kita paham. Oh, minal madrasah dari sekolah gitu ya. Nah begitu. Selanjutnya ini pembagian lafaz ya. Bagian pembagian lafaz. Al-lafzul mufrad. Nah itu dia. Ada isim, kalimat, fi'il, adat, harfnya. Tadi ya. Kemudian pembagian al-murakkab. Al-murakkab, pembagian al-murakkab terbagi 2. Tamun. Nah, kalimat yang memberikan faedah secara sempurna, tidak ada yang bertanya lagi, terdiam dengan baik. Artinya ketika orang menyebutkan jumlah itu, kalimat itu, orang tidak bertanya-tanya lagi karena kalimat itu sudah sempurna. Misalnya izdar Islamu fil asr Abbasi. Islam berkembang menyebar ya, gemilang, mencapai masa gemilang di masa Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ya. Abu Ja'far al-Mansur muassisud daulah al-Abbasiyah. Abu Ja'far adalah pendiri daulah Abbasiyah. Nah, ini coba kita kaji. Kalau kajian ilmu nahu gimana? Izdar fil madi kan? Islamu fa'il. Jadi ada fi'il, ada fa'il. Fil Abbasi itu menerangkan tentang waktu ya, masa Abbasi. Zorob zaman ya. Tapi sini adalah menerangkan tentang waktu. Udah sempurna ya. Gitu. Karena sudah ada fi'il, ada fa'il ya. Minimal kalimat itu ada fi'il, ada fa'il. Kalau dia fi'il muta'addi nanti kan ada maf'ul ya. Apalagi kalau dilengkapi dengan zorob zaman, zorob makan, jar majrur ya gitu. Nah yang kedua, Abu Ja'far al-Mansur ini mutada, muassisu apa itu? Khabar ya. Ada wala mudhaf ilaih, mudhaf ada muslim. Artinya udah terjadi mutada khabar, udah sempurna ya. Jadi itu namanya kalimat tam ya, udah sempurna. Yang kedua, naqis, ada murakkab naqis. Naqis artinya kurang ya. Kalau lawannya di tam sempurna, naqis kurang. Kalimat ini memberikan faedah secara sempurna. Contohnya, Al-Kitabus Sakhin, kitab yang tebal. Nah, kenapa? Dia baru katakan baru mutada, khabarnya mana? Enggak ada ya. Ramil hijarah, pelempar batu. Kenapa dia? Ya? Apakah dia berhasil atau dia tersesat? Ya? Atau kena sasaran yang dilempar itu ya? Jadi perlu disempurnakan. Kalimat atau murakkab seperti ini memang ada 2 kata ya, tapi belum sempurna. Kenapa? Belum ada khobarnya ya. Kalau dia fi'il, belum ada fa'il, siapa pelakunya. Misalnya ada mengatakan jalasa, duduk. Siapa yang duduk? Nggak ada fa'ilnya ya, pelakunya belum ada ya. Atau kita bilang Fatah Ahmadu.
Fatah Ahmad, udah dua kata kan? Ahmad membuka apa ya? Membuka lemari, membuka dompet, membuka pintu ya. Nah itu belum sempurna gitu ya. Nah itu namanya. Kemudian pembagian murakkab tam. Al-murakkab tam terbagi dua. Satu al-murakkab al-khabari. Ya, al-khabari disebut juga al-qadiyah. Nah ini dia ya. Al-murakkab al-khabari disebut juga al-qadiyah. Dan nanti istilah dalam ilmu mantik dia qadiyah. Sementara dari ilmu nahu mengatakan itu dia adalah apa itu murakkab ya, tersusun dari beberapa kata. Nanti dalam istilah balaghah dia namanya al-khabari ya. Karena ada al-khabari ada insya'i nanti ya itu. Yakni setiap murakkab yang mengandung dua respon berbeda. Saya istilahkan dua respon beda ya. Dua tanggapan. Benar atau dusta atau tidak benar ya. Dusta atau tidak benar. Secara zatnya, contohnya, ini ngetiknya banyak lebih ya. Ini pakai bahasa Arab. Ar-rawaihul atriya tunisul jisma. Ya. Bau segar, bau wangi ya. Bau harum ya. Rawa itu bau, itu dia bau harum. Tunisul menyegarkan. Menyegarkan badan ya itu. Nah itu kamu lihat. Dia itu disebut apa tadi? Murakkab khabari ya. Dan qadiyah. Yang kedua, an-nazafatu asasul qawaidah sahihah. Kebersihan pangkal sendi-sendi kesehatan ya. Kalau kajian ilmu nahu itu kalimat ini jumlah ini terdiri dari mubtada dan khabar ya. Dari istilah ilmu balaghah ini namanya khabari, pemberitahuan ya, informasi ya gitu. Dari segi ilmu mantik dinamakan dia qadiyah. Nah, kalimat ini bisa merespon dua pendapat. Yang satu mengatakan benar. Ketika orang mengatakan bau harum itu menyegarkan badan. Ada yang mengatakan, oh benar itu ya. Berita ini benar ya. Atau kalimat ini benar. Tapi yang mengatakan, oh belum tentu benar ya. Itu. Bisa juga bau harum itu tidak menyegarkan badan bagi orang yang sakit atau yang misalnya biasa dia sebagai pemulung ya di tempat sampah ya belum tentu menyegarkan ya biasa-biasa saja ya. An-nazafatu asal qaidah kebersihan pangkal sendi-sendi kesehatan benar ya secara logika ya tapi tidak selalu benar ya. Nah, ini dikatakan dusta atau tidak benar. Kenapa? Buktinya ada orang yang terkena penyakit terserang demam berdarah tapi di tempat tinggal yang sehat, yang asri ya, bahkan makannya sangat steril tapi dia kena sakit juga ya gitu. Tidak mesti ya. Nah ini dikatakan ada dua respon ya, ada yang mengatakan benar atau tidak benar. Dan ini pada umumnya berita seperti itu. Berita itu tidak selalu benar. Ada tiga respon sebenarnya. Satu mengatakan benar, yang kedua ragu-ragu, yang ketiga protes, inkar ya. Misalnya saya katakan, saya tadi di jalan melihat ada kecelakaan ya, itu. Yang jalan bersama saya, oh benar itu, saya juga melihat. Tapi yang tidak melihat, ragu-ragu dia kan, apa benar ini berita, apa enggak? Ada lagi yang protes. Oh tadi saya lewat di situ nggak ada apa-apa, bohong itu. Dia. Bisa jadi ketika dia lewat situ, yang kecelakaan sudah diatasi ya, sudah disingkirkan mobilnya yang rusak segala macam, orangnya yang korbannya sudah dibawa ke rumah sakit misalkan, jadi tidak terjadi apa-apa. Nah itu ya, jadi berita itu tiga respon. Dia pertama yasduku membenarkan ya, yasaddiq. Yang kedua yataraddad ragu-ragu. Yang ketiga yunkir mengingkari ya itu. Nah itu ya. Kemudian bagian ini yang menjadi objek kajian para ahli mantek. Ya. Nah jadi lapangan kajian ilmu mantek di sini. Di mana? Itu pada lafaz murakkab al-khabari atau istilahnya al-qadiyah ya. Contohnya yaitu kalimat yang datar, tidak normatif atau tidak doktrin ya. Biasa saja. Dan ini yang bisa menimbulkan apa?
banyak perbedaan ya, persepsi dan sebagainya. Tapi nanti disitulah terjadi satu dialog, satu diskusi ya, sehingga nanti mana yang benar, mana yang tidak benar, nah ini relatif, sehingga nanti kaidah ya, kaidah mantik ini yang meluruskan ya gitu, dan kaidah-kaidahnya ini dengan logika ya gitu. Nah yang kedua, murkab kedua namanya murkab tam yang kedua, murkab al-insya'i. Al-insya'i yakni setiap murkab yang tidak mengandung dua kemungkinan, benar dan dusta, tidak benar, seperti perintah ya, amrun ya. Nah, ini dalam istilah balaghah memang insya ya. Menurut ilmu balaghah itu kalam terbagi dua, ada khobar, ada insya. Khobar tadi sudah di atas ya. Nah yang kedua insya. Insya itu apa bentuknya? Amar, perintah. Ambilkan saya air. Nah, itu nggak bisa dikatakan, oh ini benar, tidak benar ya. Ada kalinya dia melaksanakan perintah itu atau dia tidak melaksanakan ya. Yang jelas itu perintah ya. Perintah itu tidak bakal, oh ini benar, oh tidak benar ya. Nahyun, larangan. Coba jangan kau berpesta-pesta. Wala apa itu ya? Wala taqrabuz zina, janganlah kau dekat zina. Ini larangan ya, itu. Tidak bisa dikatakan benar, tidak benar ya. Yang ketiga bertanya istifham ya. Bertanya ya. Apakah kamu ini mahasiswa? Itu bertanya kan. Jangan tidak bisa dikatakan itu benar, tidak benar ya. Tidak menimbulkan kemungkinan itu ya. Dia tinggal menjawab, oh iya saya mahasiswa, atau oh saya bukan mahasiswa. Nah gitu kan. Gitu ya. Yang ketiga, nida, memanggil ya. Nida, ya Ali, ya Muhammad, ta'al ya. Jadi come here ya. Jadi tinggal dia mendatangi panggilan itu ya. Contohnya di sini mana ini? Ini bahasa Arabnya dari kiri ya. Hal adaital wajib nahwa dinik? Apakah Anda sudah melaksanakan tugas Anda terhadap agama Anda ya? Bertanya ya. La ta'as merahatillah. Janganlah kamu putus asa terhadap rahmat Allah. Larangan ya. Taqarrab anil matan fi talabil ma'ali. Dekatlah kepada tanah air dalam menuntut ketinggian ya, derajat ya. Ya Muhammad asil lanas. Tadi itu perintah ya. Ya Muhammad asil lanas. Hai Muhammad. Nah, panggilan ya, nida ya. Asin itu perintah. Nah, ini bagian ini tidak menjadi kajian para ahli mantik ya. Ini sekedar wawasan saja ya. Sekedar tahu ini enggak kita bahas ya. Karena enggak berkembang. Yang begini kalau dibahas enggak berkembang. Kenapa? Ya perintah ya, larangan udah itu dogmatis ya. Doktrin ya, begitu. Gitu. Tapi kalau murkab tadi al-qadiyah itu berkembang ya. Ada yang berdebat, ada yang menerima, ada yang ragu. Ada di situ ya, lapan imam mantiknya. Nah, bahkan pembagian al-murkab ada al-murkab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.